Rangkaikan. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah, wa tahiyatil min indillah wa ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratil ulumil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil Hadratil kiram, Syekhuna sesepuh pondok pesantren beserta keluarganya yang saya hormati, pimpinan pondok pesantren beserta keluarganya yang saya hormati, mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, disehatkan lahir batinnya, diberkahkan segala kehidupannya, dan yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Barakallahu fi ilmihi, amin. Barakallahu fi rizqihi, barakallahu fi umurihi, barakallahu fi kulli halati, amin ya Allah ya Rabbal. Para asatidah, roisah, instansi-instansia yang juga saya hormati, tidak lupa kepada santri ayah santria anu seperjuangan sepengajian anu nanaon sok babarengan lamun dahar oge babareng, lamun gibah oge sok babareng, lamun naon deui katun mono oge sok babareng. Nah eta nu ngaranasan anu kusim kuring oge dihormati sareng dicintai. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada untaian kata yang lebih bermakna melebihi indahnya kata sang pujangga, melainkan pernah yang diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan kalimah hamdalah. Salawat serta salam yang menjadi untayan kalam, semoga selamanya dicurah limpahkan kepada baginda alam Ali Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya. Kenapa harus tidak lupa kepada keluarganya? Selain kita mencintai kepada baginda Rasulullah, kita juga harus mencintai kepada keluarganya. Karena apa? Karena di dalam raga dia, di dalam jiwa mereka terdapat darah Nabi Muhammad SAW. Halo. Sebagaimana dalam suatu qasidah, di mana qasidah ini itu yaitu ketika Sayyidina Alwi As-Segaf, tahu Alwi As-Segaf yang ganteng, wah itu mah para idaman para ikhwan akhwat ya betul. Nah
ketika Sayyidina Ali Asghar sedang di dalam bilik bersama kakeknya. Kakeknya sebelum meninggal berbisik kepada Sayyidina Ali Asghar, "Ya Ali, ya Ali," katanya. Sayyidina Ali Hasan Wasal, dalam artian Sayyidina Ali diperintahkan untuk membacakan satu qasidah yang seperti ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wal husainin wal hasan. Tahu gak? Barang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wal husainin wal hasan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai yang terbuat dari susu. Di alam sungai ini lebih manis daripada madu. Diperuntukkan untuk siapa? Yaitu li'aliyin wa husainin wal hasan, yaitu untuk keluarga Sayyidina Ali, Hasan wal Husain. Humbu ahlal baiti fardun indana, humbu ahlal baiti fardun indana. Mencintai keluarga baginda Rasulullah adalah kewajiban bagi kita semua. Wa bihadzal hubbu la nakhshal minan. Dengan kecintaannya tersebut maka kami tidak akan pernah khawatir daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahu, wa man kana muhibban lahu. Dan barang siapa yang mencintai keluarga baginda Rasulullah, yadkhulul jannata min ghairi hasan, yadkhulul jannata min ghairi hasan. Masuklah ia ke dalam surga tanpa ada kesedihan. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dikatakan tersebut. Kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, termasuk orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua masuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam untayan takbir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir. Di malam yang sedang kita kaji kejadiannya, yang sering, yang tidak pernah terpikir oleh profesor atau para pemikir, yang sering diingkari kejadiannya oleh orang-orang kafir, yaitu kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diceritakan dalam kitab Ad-Dardir kemarin di awas. Maka alangkah baiknya pada kesempatan ini saya akan membawakan tema hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Santri, santri ya. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat bi'abdihi. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Kok rupanya bi'abdihi?
Sugan atau di dia yang diisrokan ku Allah Subhanahu wa taala henteu. Wah. Oh ya, alhamdulillah. Ngararehe wae awayu. Nah, maka Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menjawab dalam sebuah karangan kitabnya, karya besarnya, yaitu dalam kitab Sulamul Munarok, yang mana telah kita kenal dengan ilmu mantek, masya Allah. Nah, jadi lambat berarti yang tersebut itu adalah kalau ditakdirkan zatun musyakhsatun al-musamma bi Muhammadin, yaitu zat yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lafaz abduhu dalam ayat tersebut itu khusus untuk Nabi Muhammad, tidak untuk semua hamba Allah. Begitu. Hadirin rahimakumullah, sebelum mengetahui hikmah dari Isra Mi'raj ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah berjalannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, lalu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyaknya hikmah dari Isra Mi'raj ini, dari sekian banyaknya di antara hikmah itu adalah kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hasil dari Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Maka sholat merupakan sarana bagi kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satria, dulu Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit dan bertemu langsung dengan Allah. Maka tidak ada salahnya untuk kita sebagai umatnya melakukan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Kumaha cenah atuh urang kudu Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Henteu. Tapi ieu orang di kobo atau di bumi atau di hotel oyo Isra ke masjid. Nah, Isra ke masjid, lalu miraskan hati kita dengan cara melaksanakan sholat. Setelah itu maka otomatis hati kita akan konsen kepada Allah dan pikiran kita akan connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan menghasilkan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, teraskeun malam teuing. Nah, dari kejadian Isra Mi'raj ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Lihat saja, zakat ayat Al-Qur'annya diturunkan di dunia, sedekah ayat Al-Qur'annya diturunkan di dunia, thalabul ilmi, silaturahmi, semuanya dikaitkan di dunia dengan perantara malaikat. Tetapi urusan sholat, Nabi Muhammad SAW yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara siapapun, subhanallah. Maka dari itu sudah membuktikan bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyuhal amali afdalu ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud masih tetap penasaran, bertanya lagi, sumayun ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi tetap saja Abdullah bin Mas'ud penasaran, lalu dia bertanya yang ketiga kalinya, sumayun ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang
berjuang di jalan Allah. Nah, dari kisah inilah sudah membuktikan untuk bisa meyakinkan kita bahwa sholat adalah ibadah yang paling pertama dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita perbaiki sholat kita jadikan sholat kita sebagai sesuatu yang istimewa untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti rasa muhasabah kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Hadirin rahimakumullah. Maka jika itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholati. Fa in salahat salahat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Amal yang paling pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, sholat ibaratkan angka 1 dan amal-amal ibadah yang lainnya ibaratkan angka 0. Nah, seandainya kita sedekah, seandainya kita naik haji, seandainya kita puasa, seandainya kita memberi anak yatim, maka dari 4 amal tersebut kita mendapatkan 4 nol, betul? Maka apalah artinya ke-4 nol tersebut jika tidak ada angka 1 di depannya, betul? Nah, dalam artian kita melakukan amal-amal ibadah tanpa sholat itu tidak akan artinya, gitu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang bersejarah, bulan yang penuh hikmah dan berkah, karena di bulan ini terdapat peristiwa yang tidak pernah terpikir oleh panca indera, tetapi hanya bisa diyakinkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkesan. Dan pada Islam ini, pada bulan ini juga Allah telah memberikan kewajiban sholat yang akan jadi sebagai menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan yang menjadi sebuah syafaat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Benar dari Allah, salah dari diri pribadi saya. Yang baik mudah-mudahan bermanfaat, yang salah saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalam.